Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anindya Talita Zen dengan NIM P17125121402. Saya dari program studi Sarjana Terapan Terapis Gigi. Yang terhormat Ibu Dr. Enieva Afnita Apriliani MPD selaku dosen pembimbing saya. Pada kesempatan ini saya akan melakukan presentasi mengenai penelitian saya, yaitu hubungan tingkat pengetahuan orang tua tentang jajanan kariogenik pada kesehatan gigi anak Down syndrome. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis, di mana kesehatan secara umum akan berkaitan dengan kesehatan yang lainnya, salah satunya yaitu kesehatan gigi dan mulut. Masalah kesehatan gigi dan mulut bisa terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa. Berdasarkan data Riskesdas atau Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, bahwa prevalensi masalah kesehatan gigi dan mulut lebih banyak terjadi pada usia 5-9 tahun sebesar 67,3%. Masalah yang sering ditemukan yaitu karies gigi. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi penyakit karies terbanyak pada usia 5-9 tahun sebesar 92,6%. Preferensi karies gigi itu sendiri pada anak Down syndrome lebih rendah dibandingkan dengan anak yang normal, dikutip dari Aulia Rizoi Rahmadina tahun 2020. Hal ini berkaitan dengan kondisi rongga mulut pada anak Down syndrome berbeda dengan anak yang normal. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai tingkat pengetahuan orang tua terhadap kebersihan gigi dan mulut anak berkebutuhan khusus, yaitu pengetahuan orang tua sebesar 40,4% dan kebersihan gigi dan mulut anak berkebutuhan khusus sebesar 55,8%, dikutip dari Diana Nabila tahun 2022. Berdasarkan data yang saya dapatkan, memotivasi saya untuk mengambil judul tersebut, di mana prevalensi karies gigi pada anak-anak masih tergolong tinggi, sehingga perlu adanya peningkatan pengetahuan orang tua untuk meningkatkan kesehatan gigi anak, khususnya anak Down syndrome. Solusi yang akan saya tawarkan melalui penelitian ini yaitu saya akan melakukan penyuluhan atau mengedukasi orang tua tentang jajanan kariogenik yang berkaitan dengan kesehatan gigi anak-anak, yaitu di antaranya jajanan kariogenik ini adalah jajanan yang paling disukai oleh anak-anak. Kemudian terdapat rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu mengkaji bagaimana hubungan tingkat pengetahuan orang tua tentang jajanan kariogenik pada kesehatan gigi anak Down syndrome. Begitupun adanya tujuan penelitian. Tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan tingkat pengetahuan orang tua tentang jajanan kariogenik pada kesehatan gigi anak Down syndrome. Selanjutnya, Down syndrome ini termasuk dalam anak berkebutuhan khusus dengan latar belakang tunagrahita. Down syndrome ini merupakan suatu kelainan genetik yang dikenal dengan kelainan trisomi atau adanya tambahan pada kromosom 21 yang dikutip dari Irwanto tahun 2019. Kromosom tambahan ini menyebabkan jumlah protein tertentu berlebih sehingga mengganggu pertumbuhan normal dari tubuh baik perkembangan otaknya. Anak Down syndrome ini memiliki karakteristik yang khas, salah satunya yaitu gigi geligi disertai keterlambatan pertumbuhan gigi. Penderita Down syndrome memiliki tingkat karies yang lebih rendah dibandingkan orang pada umumnya. Hal ini disebabkan karena adanya keterkaitan dengan terlambatnya erupsi gigi dan ukuran gigi yang kecil sehingga terdapat jarak antar gigi geligi yang menyebabkan plak mudah dibersihkan. Selain itu, menjaga makanan yang dikonsumsi juga sangat penting untuk kesehatan gigi. Salah satunya yaitu makanan atau jajanan kariogenik, di mana jajanan kariogenik ini adalah jajanan yang paling disukai oleh anak-anak. Makanan atau jajanan kariogenik ini adalah makanan yang mengandung fermentasi karbohidrat, serta menyebabkan penurunan pH plak menjadi 5,5 atau di bawah batas normal. Makanan kariogenik ini mengandung sukrosa tinggi atau gula, yang menyebabkan masalah kesehatan gigi dan mulut. Sifat dari jajanan kariogenik itu lengket, mudah melekat pada permukaan gigi, dan mudah tersangkut sehingga sulit untuk dibersihkan. Kemudian terdapat jenis dan rancangan penelitian.
Metode penelitian yang akan digunakan yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian observasi analitik. Rancangan penelitian yang akan digunakan yaitu dengan pendekatan cross-seksional. Kemudian terdapat populasi dan sampel. Untuk populasi dari penelitian ini yaitu orang tua dari anak di Yayasan Potats Bandung. Potats itu adalah persatuan orang tua anak Down syndrome yang berjumlah 300 orang. Kemudian ada sampel dari penelitian ini yaitu seluruh orang tua dari anak Down syndrome di Yayasan Potats Bandung dengan usia anak 6 sampai 12 tahun. Kemudian untuk tempat dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan di Yayasan Potats Bandung pada bulan Mei tahun 2024. Kemudian di sini terdapat kerangka konsep, yaitu yang pertama mengenai variabel independennya, yaitu tingkat pengetahuan orang tua tentang jajanan karyogenik, dan ada variabel dependennya, yaitu kesehatan gigi. Lalu terdapat hipotesis penelitian. Yang pertama HO atau hipotesis nol, di mana tidak ada hubungan tingkat pengetahuan orang tua tentang jajanan karyogenik pada kesehatan gigi anak Down syndrome, dan HA atau hipotesis alternatifnya adanya hubungan tingkat pengetahuan orang tua tentang jajanan karyogenik pada kesehatan gigi anak Down syndrome. Kemudian terdapat definisi operasional. Definisi operasional ini merupakan suatu cara atau petunjuk dalam pelaksanaan mengukur variabel, baik dari variabel independen dan juga dependen, disertai alat ukur, cara ukur, hasil ukur, dan juga skala ukurnya. Kemudian terdapat instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan adalah berbentuk kuesioner dan pengukuran kesehatan gigi menggunakan alat diagnostik. Kemudian terdapat pengumpulan data. Yang pertama, data primer. Pada penelitian ini berupa data kuantitatif yang didapatkan dari hasil kuesioner mengenai pengetahuan orang tua tentang jajanan karyogenik dan kesehatan gigi anak Down syndrome. Kemudian terdapat data sekunder dari penelitian ini yaitu jumlah anggota di Yayasan Potats Bandung yang didapatkan dari website Yayasan Potats Bandung. Kemudian yang terakhir mengenai analisis data. Analisis data pada penelitian ini yaitu dilakukan secara bivariat untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, di mana uji statistika yang akan digunakan yaitu uji chi-square karena dari kedua data ini berupa data kategori. Kemudian yang terakhir terdapat daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan kumpulan sumber-sumber yang saya gunakan baik dari skripsi, kemudian jurnal dan juga buku yang membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.